Assalamualaikum. Pembelajaran geometri dasar dan bangun datar yang disusun oleh Kisti Nurfadilah dengan NIM 2019-14-3252. Amida Paridaman dengan NIM 2019-14-3277 dan Zalika Popianti dengan NIM 2019-14-3279. Pertama-tama, kita akan mempelajari pengertian geometri. Apa sih geometri itu? Secara umum, geometri adalah suatu ilmu di dalam matematika yang mempelajari garis, titik, ruang, dan volume, serta bersifat abstrak dan berkaitan antara satu sama lain, seperti keterkaitan antara garis dan titik, sehingga dapat menjadi sebuah simbol yang berbentuk persegi, segitiga, lingkaran, dan banyak lagi. Geometri juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada geometri bidang datar, yaitu geometri yang mempelajari tentang garis, kurva, sudut, dan poligon dalam bidang datar seperti persegi, segitiga, trapesium, dan lain-lain. Selanjutnya ada geometri bangun ruang, yaitu geometri yang mempelajari tentang kerucut, bola, silinder, dan kurva polihedra dalam ruang 3 dimensi. Dan selanjutnya ada geometri diferensial, yaitu aplikasi kalkulus dalam geometri untuk mempelajari sifat-sifat lokal dari kurva. Selanjutnya ada geometri deskriptif, yaitu teknik matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan geometris dari permukaan 3 dimensi pada suatu permukaan bidang. Dan yang terakhir, ada geometri analitik, yaitu aplikasi metode aljabar pada geometri di mana garis-garis dan kurva-kurva dinyatakan dalam persamaan aljabar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang geometri bangun bidang atau bangun datar. Mari kita simak jenis-jenis geometri bangun datar dan juga ciri-cirinya. Yang pertama, persegi. Bangun ini terbentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki 4 buah sudut siku-siku. Persegi memiliki sifat-sifat, yaitu mempunyai 4 titik sudut, mempunyai 4 sudut 90 derajat, mempunyai 2 diagonal yang sama panjang, mempunyai 4 simetri lipat dan 4 simetri putar. Yang kedua, persegi panjang. Bangun ini terbentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar, dan memiliki 4 buah sudut siku-siku. Persegi panjang memiliki sifat, yaitu sisi yang berhadapan sama sejajar dan panjang. Sisi-sisi persegi panjang saling tegak lurus, mempunyai 4 sudut 90 derajat, mempunyai 2 diagonal yang sama panjang, mempunyai 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Ketiga, jajar genjang. Bangun ini terbentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar, dan memiliki 2 pasang sudut bukan siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Jajar genjang memiliki sifat, yaitu tidak mempunyai simetri lipat dan simetri putar. Sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. 2 sisi lainnya tidak saling tegak lurus. Mempunyai 4 sudut, 2 sudut berpasangan dan berhadapan. Sudut yang saling berdekatan besarnya 180 derajat. Mempunyai 2 diagonal yang tidak sama panjang. Yang keempat adalah ketupat. Bangun ini terbentuk oleh 4 rusuk yang sama panjang dan memiliki 2 pasang sudut bukan siku-siku.
yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Belah ketupat memiliki sifat, yaitu mempunyai 2 simetri lipat dan 2 simetri putar, mempunyai 4 titik sudut. Sudut yang berhadapan besarnya sama, sisinya tidak tegak lurus. Yang kelima, layang-layang. Layang-layang adalah bangun berbentuk segi 4 yang terbentuk dari 2 segitiga sama kaki yang alasnya berhimpitan. Bangun ini memiliki sifat, yaitu mempunyai 1 simetri lipat tetapi tidak mempunyai simetri putar. Mempunyai 4 sisi, yaitu dengan 2 pasang sisi yang berbeda panjang. Mempunyai 4 buah sudut. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Mempunyai 2 diagonal berbeda dan tegak lurus. Yang keenam, trapesium. Trapesium adalah bangun segi 4 dengan sepasang sisi berhadapan sejajar. Trapesium memiliki sifat, yaitu tiap pasang sudut yang sisinya sejajar adalah 180 derajat. Yang ketujuh, lingkaran. Lingkaran merupakan kurva tertutup sederhana beraturan. Lingkaran memiliki sifat, yaitu jumlah derajat lingkaran sebesar 360 derajat. Lingkaran mempunyai 1 titik pusat. Mempunyai simetri lipat dan simetri putar yang jumlahnya tidak terhingga. Yang kedelapan, segitiga. Bangun ini terbuat dari 3 sisi yang berupa garis lurus dan 3 sudut. Segitiga memiliki sifat, yaitu jumlah semua sudutnya adalah 180 derajat. Yang pertama, persegi. Persegi memiliki sisi yang sama. Jadi, jika ingin mencari luas persegi, rumus yang dipakai luas sama dengan sisi dikali sisi. Dan juga jika ingin mencari keliling persegi, maka rumus yang dipakai keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau keliling sama dengan 4 dikali sisi. Yang kedua, persegi panjang. Persegi panjang memiliki luas, keliling, panjang, dan lebar. Jika ingin mencari luas persegi panjang, maka rumus yang dipakai luas sama dengan panjang dikali lebar. Namun, jika ingin mencari keliling persegi panjang, maka rumus yang dipakai keliling sama dengan 2 dikali buka kurung panjang ditambah lebar tutup kurung. Yang ketiga, segitiga. Segitiga memiliki tinggi, alas, luas, keliling, dan sisi. Maka, jika ingin mencari luas segitiganya, rumus yang dipakai luas sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Namun jika ingin mencari keliling segitiganya, maka rumus yang dipakai keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau keliling sama dengan A ditambah B ditambah C. Keempat, trapesium. Trapesium memiliki luas, sisi sejajar, tinggi, dan keliling. Maka, rumus yang dipakai untuk mencari luas trapesium adalah luas sama dengan 1/2 dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Dan jika ingin mencari keliling trapesium, maka rumus yang dipakai keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Yang kelima, kita masuk di jajar genjang. Jajar genjang memiliki luas, alas, tinggi, dan keliling.
Maka rumus mencari luas jajar genjang adalah luas sama dengan alas kali tinggi. Namun, jika ingin mencari keliling jajar genjang, rumus yang dipakai keliling sama dengan 2 dikali buka kurung A plus B tutup kurung. Yang keenam, kita masuk di layang-layang. Layang-layang memiliki luas diagonal 1, diagonal 2, dan keliling. Maka, jika ingin mencari luas layang-layang, rumus yang dipakai luas sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Namun, jika ingin mencari keliling layang-layang, rumus yang dipakai keliling sama dengan 2 dikali buka kurung AB ditambah AD tutup kurung. Yang ketujuh, belah ketupat. Belah ketupat memiliki sisi, luas, diagonal 1, diagonal 2, dan keliling. Maka, rumus yang dipakai untuk mencari luas belah ketupat adalah luas sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Namun, jika ingin mencari keliling belah ketupat, rumus yang dipakai keliling sama dengan 4 dikali sisi. Dan yang terakhir, kita masuk di lingkaran. Lingkaran memiliki jari-jari, titik pusat, diameter, luas, dan keliling. Maka rumus untuk mencari luas lingkaran adalah luas sama dengan pi dikali r pangkat 2. Dan jika ingin mencari keliling lingkaran, rumus yang dipakai keliling sama dengan pi dikali diameter. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat bagi semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.